Peraturan yang diteken SBY pada tahun 2006 menimbulkan dualisme yang bisa merusak KPK. Ditulis oleh Ca Anton dari suar.com. Manusia itu hanya makhluk fana karena nugrah otak yang lebih baik dari makhluk lainnya, menjadikan manusia menganggap diri sebagai makhluk yang super istimewa dari jagat raya ini. Tidak hanya sekedar super, tapi merasa suci dan berhak menjadi wakil sang pencipta yang diyakini oleh otaknya. Manusia itu aku, kamu, mereka, dan kita semua. Pada zaman dulu perkataan seorang raja adalah hukum yang harus dilakukan. Raja adalah hakim untuk memutuskan yang benar dan tidak benar dalam menjaga tatanan kehidupan di bawah pemerintahannya. Seiring dengan waktu, sistem yang mengandalkan takdir daerah tersebut lekang dimakan sang waktu. Sang waktu telah membuktikan bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga mengandalkan manusia dan memujanya tanpa kontrol sebuah sistem bukanlah pilihan tepat untuk menjaga tatanan kehidupan. Sistem adalah cara manusia menjaga segala sesuatu untuk bisa saling kontrol. Sistem sudah semestinya berubah dengan relevansi zaman. Tata cara zaman perunggu sudah pasti tidak semua relevan diterapkan pada zaman digital seperti saat ini. Tetapi hal-hal yang mendasar akan tetap ada seperti bumi yang harus ada untuk pijakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah sistem demokrasi Pancasila yang menjadi pemersatu NKRI. Lalu apa hubungannya dengan KPK? Komisi tersebut dibentuk di masa kepemimpinan Megawati. Adanya KPK berlatar belakang dari lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan saat itu dianggap terlalu kotor untuk bisa memberantas korupsi. Lawan KPK adalah kebiasaan KKN yang sudah dianggap biasa pada masa Orde Baru. Lawannya bukan lagi manusia, tetapi kebiasaan yang diimani sebagai tindakan yang tidak buruk atau bahkan bisa dimaklumi dan dibenarkan. Apapun agamanya, iman dalam KKN bisa mempersatukan semuanya. Karena KPK sudah dibentuk, akan terlalu bodoh jika orang-orang yang dirugikan atau merasa terancam meminta KPK untuk dibubarkan. Sistem yang dibuat oleh undang-undang dan aturan-aturan atau payung hukum membuat orang-orang dalam tubuh KPK menjadi hebat. KPK sudah seperti kendaraan lapis baja dan koruptor hanya orang berotot yang menaiki sepeda. Cara satu-satunya yang dilakukan oleh koruptor berotot tersebut adalah merusak kendaraan lapis baja, yaitu sistem KPK. Minimal, menempatkan remote control agar kendaraan lapis baja tersebut bisa sewaktu-waktu dimatikan bahkan dibelokkan. Lalu apa hubungannya dengan SBY? Pada tahun 2003, KPK dibidani oleh Megawati. Tugasnya bukan menggantikan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada, tetapi sebagai mekanisme pemicu untuk mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada. Karena sebagai pemicu, maka asas keterbukaan dan akuntabilitas pun masuk dalam asas pedoman tugas dan wewenang KPK bersama 4 asas lain, yaitu kepastian hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu pada tahun 2004, SBY terpilih menjadi presiden. Pada tahun 2005, SBY menaikkan aturan nomor 63 tentang wadah pegawai KPK dengan rujukan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ayat 1 yang bertujuan untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan komisi. Pada tahun 2005 juga, orang yang menentang penunggalan asas Pancasila masuk KPK sebagai penasehat KPK. Ia adalah Abdullahi Hamahua, orang yang mengatakan bahwa aksi bunuh diri di Makassar sebagai pengalihan isu. Berdasarkan PP tersebut pada tahun 2006, Wadah Pegawai KPK atau WPKPK dibentuk. Ini sama saja membentuk 2 kepemimpinan dalam tubuh KPK. Ketua KPK memang dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, tetapi Ketua WP dipilih oleh pegawai KPK. Ketua KPK yang dipilih Presiden dan disetujui oleh DPR yang menjadi wakil rakyat akan menjadi orang asing di tubuh KPK dibandingkan dengan Ketua WP KPK yang sudah pasti lebih menguasai instrumen KPK lebih dahulu. Sehebat apapun Ketua KPK yang terpilih, jika Ketua WP KPK tidak bisa bekerja sama atau melempeng, maka ini pun memiliki potensi yang cukup rumit di tubuh KPK. Apalagi jika semuanya terindikasi bermain politik. Pegawai KPK adalah sel. Jika Ketua KPK tidak bisa punya otoritas penuh atas sel tersebut, maka tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan dipecundangi oleh pegawainya. Maka rumit untuk mencari mekanisme terbaik karena pada hakikatnya setiap manusia adalah manusia merdeka yang bisa salah dan benar, bisa tersesat dan bisa berjalan di arah lurus. Sistem yang baik pun akan berusaha dicari celahnya, bukan untuk diperbaiki tetapi untuk diakali. Potensi kong kali kong hingga KPK menjadi maklar pun bisa terjadi. Asas transparansi dan kapabilitas adalah kunci penting yang harus diperkuat.
Jangan sampai KPK tidak transparan soal apa yang telah dikerjakannya, termasuk barang sitaan. Tetapi pada faktanya DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat kerap menyoroti hal ini, termasuk Fahri Hamzah di tahun 2013. Ironis bukan? Sistem harus dilawan dengan perbaikan sistem. Sistem yang baik harus update. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK adalah upaya pemerintah untuk meminimalkan KPK dipenuhi oleh permainan politik dan kembali pada tujuan awal dibentuknya KPK. Minimal, hal itu kembali membuka peluang transparansi KPK ke pemerintah dan anggota Dewan sebagai perwakilan dari rakyat. Jika ada yang memaki anggota DPR penjahat, mafia, dan sebagainya, yang harus bercermin adalah rakyat yang memilihnya. Berdasarkan apa mereka memilih wakilnya. Oleh sebab itu, belajar menjadi pemilih yang berkualitas adalah kunci untuk menghasilkan instrumen berkualitas di negara demokrasi. Kita sebagai rakyat jangan pernah menuntut perubahan kualitas para pemimpin dan perwakilan kita kalau kita sendiri tidak merubah diri kita menjadi pemilih yang berkualitas. Jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Kita memang rakyat jelata, kadang diperdaya oleh keadaan. Memaki adalah salah satu cara meluapkan emosi, tetapi yang perlu disadari adalah hal itu tidak akan merubah apa-apa kalau tidak dibarengi oleh berusaha mencari solusi dan peduli terhadap pemangku kebijakan dan pengawasan di negeri kita tercinta ini. Penjabaran sudut pandang singkat di atas bukanlah sebuah penilaian yang benar-benar mutlak, bukan pula menuduh SBY merusak KPK, meskipun alasan untuk itu bisa dibuat-buat dengan tertangkapnya sang besan oleh KPK pimpinan Antasari Azhar. Orang yang terkenal karena berani memerintahkan eksekusi terhadap terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Udah itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda? PKS kukuhkan diri sarang pembenci, terus lihat sisi negatif Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Baru-baru ini puja-puji partai koalisi terhadap pemerintahan Jokowi dipandang sebaliknya dengan PKS. Dengan alasan sebagai partai oposisi, PKS melalui Mardhani Alisera mengatakan akan terus melihat sisi negatif pemerintahan Jokowi agar tak puas diri. Begitu kira-kira narasinya. Ini buat saya sangat menarik. Sebelum kita lebih dalam masuk sesuai tema, saya mencoba mengungkap fakta agar Anda mendapatkan gambarannya mengapa PKS sangat konsisten sebagai oposisi pemerintah. Berkah apa yang didapat? PKS ini di wilayah-wilayah tertentu mereka mendapat tempat oleh warga. Contoh, semisal Sumatera Barat. Di daerah ini PKS bisa dikatakan sangat perkasa. Fakta yang dapat kita lihat Gubernur Iwan Prayitno dan kemudian Mahyaldi dalam produk-produk dari PKS. Selain PKS ada pula Partai Gerindra yang sangat perkasa di daerah ini. Sebagai gambaran, agar Anda tahu saya mencoba memberikan data di tahun 2019 saat Pilpres. Sumber saat itu adalah lumbung suara bagi calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang diusung Koalisi Indonesia Adil Makmur. Berdasarkan situng KPU yang telah menghimpun 92,27 data suara Pilpres 2019 di sumber kala itu, Prabowo Sandi unggul telak dengan 86,2%, sedangkan Jokowi Amin hanya kebagian 13,8%. Terlihat sangat jomplang sekali, bukan? Maka tidak mengherankan jika partai-partai pengusung Jokowi tidak terlihat diminati di daerah ini. Dan seperti yang sudah dapat kita tebak, partai ini laris di Sumatera Barat, antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Sebagai gambaran data tersebut, sebagai penguat fakta, suara pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019. Gerindra 19,57%, PKS 18,03%, Partai Demokrat 12,1%, PAN 11,82%, Golkar 8,5%, PPP 6%, Nasdem 4,73%, PDIP 3,71%, Hanura 3,49%, PKB 3,04%, Berkarya 2,6% dan PBB 2,21%. Sangat terlihat partai yang saat itu direpresentasikan lawan Jokowi akan memperoleh limpahan suara yang melimpah. Sebaliknya, sedangkan PDIP yang diidentikan Jokowi dan partai koalisi perolehan suara sangat kecil sekali. Selain sumber, PKS juga cukup perkasa di Jawa Barat.
Di wilayah yang terbilang padat penduduk ini, PKS bisa tembus 3 besar di Pileg tahun 2019. Sedang jawarannya Gerindra yang mengalahkan dominasi PDIP yang kedua. PKS sebagai partai oposisi tentu akan terus mengkritisi pemerintahan Jokowi, meski untuk saat ini praktis hanya PKS dan Demokrat yang menjadi lawan politik Jokowi. Mengingat partai lainnya bergabung di koalisi pemerintah selain Gerindra yang menyusul belakangan ada pula PAN. Di situasi inilah PKS mencoba mengumpulkan suara-suara konstituen yang membenci Jokowi. Bisa menjadi berkah atau sebaliknya, bagi mereka tidak ada sisi positif dari pemerintahan. Prestasi apapun yang sudah dibuat Jokowi dan pemerintahannya akan dilihat dari sudut yang berbeda. Dan ini yang sangat berbahaya jika narasinya mengada-ngada. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan partai oposisi atau tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Jokowi atau pemerintah merupakan perwakilan kelompok yang tidak menyukai keberadaan Jokowi dan orang-orang di sekelilingnya. Inilah yang dapat kita sebut sebagai kelompok pembenci. Jadi tidaklah mengherankan jika PKS salah satu partai yang diidentikan menampung para pembenci seantero negeri. Semakin kritis, bahkan nyinyir sekalipun terhadap pemerintahan Jokowi, maka mereka semakin disukai oleh para konstituennya tersebut. Tentu saja keputusan PKS yang akan terus mengkritisi pemerintahan dan menjadi oposisi tidak ada yang salah. Memang harus ada partai sebagai penyeimbang di negara demokrasi, selama sisi negatif yang mereka maksudkan tidak mengada-ngada seperti yang sudah saya singgung di atas. Tapi faktanya, banyak yang lepas dari konteks, hanya karena ingin mengukuhkan diri sebagai sarang penampung para pembenci, lantas menggunakan berbagai cara. Nah, ini yang disesalkan. Jadi tidaklah mengherankan jika polarisasi terus terjaga sampai detik ini. Padahal, upaya Presiden Jokowi cukup ciamik. Melihat gelagat rakyatnya yang sulit sekali move on dari Pilpres. Dengan menggandeng Gerindra lalu PAN, Jokowi berusaha membalikkan pesta demokrasi seperti dulu kala sebelum ia berkuasa. Ia dengan niat tulus membersihkan residu yang tertinggal, tapi sayang ada pihak yang justru ingin kondisi mengekal. Jika situasi ini terus terjaga, dikhawatirkan di pemilu 2024 dan seterusnya praktik-praktik busuk saling membenturkan rakyat akan terus ada, dan orang-orang yang paling bertanggung jawab tentunya para elit politik yang sebetulnya sedang memanfaatkan rakyat jelata demi kepentingan kelompok dan perutnya sendiri. Rakyat hanya diperalat sebagai tunggangan mencapai tujuan. Bagaimana menurut Anda? Demikian, salam Anto Cahaya.